Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama Musiha. Udah lama ya nggak menyapa ke teman-teman semua. Kali ini Musiha mau share beberapa tips alami untuk mencegah terjadinya persalinan lewat dari HPL. Oke, untuk penjelasannya kita simak video berikutnya, yaitu hari perkiraan lahir, bukan hari pasti lahir. Dimana ketika kita sudah menginjak tanggal HPL kita, itu bukan berarti kita harus melahirkan ya, tapi itu hanya perkiraan saja. Jadi antara 40 mingguan itu biasanya sudah mulai matang gitu, sudah mulai melahirkan. Tapi prosesnya itu bisa lebih cepat atau lebih lambat 1-2 minggu ya bunda-bunda. Oke, jadi bunda-bunda semua jangan galau ya kalau ada yang sudah mendekati HPL tapi belum mulus-mulus. It's okay, gak apa-apa. Yuk lakukan tips ini. Tips mudah, tips alami, gak ribet, tanpa intervensi dari manapun. Oke, poin yang pertama adalah rajin berhubungan intim dengan suami, karena cairan sperma itu bisa mengeluarkan hormon prostaglandin yang mampu untuk melunakkan, merilekskan, dan merangsang kontraksi dari mulut rahim gitu. Kemudian untuk poin yang kedua, harus melakukan jalan pagi 1 jam setiap hari ya. Lakukan power walk 1 jam setiap hari. Untuk usia kehamilan trimester 3 wajib setiap hari. Nah, jadi kan memang persalinan itu ibaratkan kita lari maraton ya bunda semua. Tidak bisa dipersiapkan secara instan, tidak bisa dipersiapkan mendadak gitu. Jadi harus dari jauh-jauh hari. Ibaratnya atlet, mereka akan latihan untuk bisa mencapai finish itu dari beberapa bulan yang lalu. Sama halnya dengan ibu hamil, karena proses persalinan itu proses yang sangat luar biasa, menguras tenaga, menguras fisik ya. Jadi saya usahakan untuk mulai power walk 1 jam setiap hari, yaitu sudah dianjurkan maksimalnya 1 jam setiap hari. Jadi kalau misalkan belum terbiasa, boleh dicicil ya, misalkan dari 15 menit setiap hari, kemudian naik menjadi 30 menit, dan nanti menjadi 1 jam gitu. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga itu lakukan akupressure ya. Boleh melakukan akupressure, boleh pijat di titik-titik oksitosin, di titik-titik induksi alami, kemudian boleh melakukan bekam, boleh melakukan moksa, boleh melakukan akupuntur. Pokoknya lakukan alternatif ya untuk merangsang kontraksi gitu. Jadi kalau merangsang kontraksi alami, merangsang induksi alami itu tidak yang langsung kita misalkan di akupuntur di titik itu langsung kontraksi hebat, enggak. Jadi bertahap gitu ya. Jadi dari usia 37 minggu boleh mulai rutin dibekam di titik-titik tertentu, kemudian di akupuntur, kemudian di akupressure, agar menyeimbangkan hormon-hormon dalam tubuh kita gitu. Yang keempat itu lakukan senam hamil atau olahraga untuk ibu hamil. Boleh itu senam, boleh itu yoga, boleh itu senam Maria. Pokoknya senam ibu hamil, boleh itu bertingbol. Dimulai lakukan setiap hari, karena agar otot-otot kita itu lentur, otot-otot kita itu gak kaku, sehingga janin ketika ingin masuk panggulnya itu juga sangat terbantu gitu dengan tubuh kita yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Lalu selanjutnya lakukan induksi alami, konsumsi induksi alami dengan buah-buahan. Apa aja sih buah-buahannya? Yang pertama, buah-buahan yang wajib yaitu kurma ya. Ibu hamil semua diwajibkan untuk konsumsi kurma minimal itu 3 butir ya setiap hari. Tapi untuk induksi alami bunda boleh mengkonsumsi 7 butir minimal setiap hari.
wajib. Kemudian buah nanas, buah pisang Ambon lumut, kemudian buah durian, kemudian pepaya muda ya. Tape juga bisa, tape singkong juga bisa untuk induksi alami gitu. Jadi konsumsi kiwi ya, buah-buahan kiwi juga. Buah kiwi juga, konsumsi buah-buahan tersebut setiap hari secara rutin dan bertahap. Jadi jangan karena kita mau kontraksi, mau lahiran cepet, kita makan nanas 1 butir misalkan setiap hari. Nanti takutnya bukan kontraksi tapi malah mules ya, lambungnya yang kena gitu. Jadi secara bertahap aja Bun, jangan berlebihan. Jadi itu dikonsumsinya boleh dari 3-7 minggu ya, sudah rutin gitu. Jadi gak ada tuh istilah apa, takut makan nanas, takut janinnya keguguran. Enggak ya, karena sudah 3-7 minggu kan sudah matang gitu. Jadi tidak akan ada keguguran. Malah itu bagus untuk membantu hormon oksitosin untuk kontraksi gitu ya. Kemudian melakukan relaksasi agar tubuh kita itu rileks gitu, nggak banyak stres gitu ya, supaya ketika kita rileks, hormon-hormon di dalam tubuh kita juga akan berkembang, akan bagus gitu ya Bun ya. Oke, yang selanjutnya lakukan stimulasi puting payudara. Nah itu bisa dilakukan sebelum tidur, misalkan boleh distimulasi ataupun di pagi hari gitu. Jadi rutin misalkan 2 kali sehari gitu. Lakukannya seperti apa ya, distimulasi aja, disentuh gitu sambil dibersihkan untuk persiapan proses mengasihi nanti gitu. Oke, mungkin cukup segitu poin-poin dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga bunda-bunda yang sedang dalam proses menanti buah hati dilancarkan, disegerakan, Allah berikan rezeki. Dan bunda yang sedang menanti proses persalinan, semoga Allah mudahkan. Sekian sharing dari Ambusiha, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.